Pas bisnis bersama saya Nanda Aprilia, kinerja rupiah terus tertekan sepanjang kuartal 1 2026 dan berlanjut hingga April ini di atas 17.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini diperkirakan makin mempersempit ruang bagi Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter, padahal perekonomian perlu stimulus dengan bentuk penurunan suku bunga. Sejak awal tahun, saudara, hingga Senin, rupiah tergerus 2,81%, menempati posisi kedua terlemah di kawasan. Posisi rupiah hanya lebih baik dari rupiah India yang melemah 3,28%. Sementara ringgit Malaysia, yuan Tiongkok, dan dolar Singapura mencatat penguatan. Para ekonom bilang posisi rupiah masih rentan akibat menguatnya posisi dolar Amerika Serikat dan kembali naiknya harga minyak dunia. Kondisi ini membuat BI sebagai otoritas moneter diprediksi tak punya banyak pilihan. Sejumlah ekonom memproyeksikan bahwa RDG yang digelar pada Rabu pekan ini, BI akan mempertahankan suku bunga di 4,75%. Dari data Gisdor Bank Indonesia, selama satu pekan terakhir rupiah melanjutkan tren pelemahan di atas level 17.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada 14 April, rupiah masih di level 17.135 per dolar, melemah tipis 6 dan 7 poin pada 15 dan 16 April ke level 17.141 dan 17.142. Rupiah kembali loyo dan menyentuh level terendah sepanjang sejarah pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu di 17.189 per dolar AS. Namun saudara, pada hari Senin kemarin rupiah kembali menguat tipis di 17.176. Sementara perdagangan rupiah di pasar spot menunjukkan level sedikit lebih kuat. Pada hari Selasa pekan lalu rupiah masih di level 17.127 per dolar AS, melemah ke 17.143 pada 15 April dan menguat 4 poin ke 17.139 pada 16 April. Sementara level yang sama dengan Gisdor Bank Indonesia ditunjukkan pada 17 April, di mana rupiah menyentuh level terendah sepanjang masa di 17.189. Rupiah pun kembali menguat tipis ke 17.168 pada penutupan perdagangan Senin kemarin. Rupiah terus melemah, bahkan beberapa kali menyentuh level terendah sepanjang sejarah. Apa biang kerok yang menyebabkan rupiah loyo dan apakah kondisi ini semakin membuat Bank Indonesia sulit untuk menurunkan suku bunga? Kita akan tanya kepada ekonom Core Indonesia, Dipo Satria Ramli, yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi Mas Dipo, apa kabar? Pagi Mbak Nana, baik. Mbak Nana sendiri gimana? Alhamdulillah kabar baik. Mas Dipo, ini kan BI akan menggelar RDG pada Rabu pekan ini. Ekspektasi pasar BI akan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%. Tapi kalau Anda melihat apakah ini artinya rupiah bakal sulit untuk menguat, Mas Dipo? Iya, saya rasa pasar itu benar ya. Jadi Pak Peri sendiri bulan lalu dia sudah bilang dia akan menahan suku bunga di 4,75%. Dan mungkin sepanjang tahun juga saya rasa melihat kondisi perang Iran, melihat masalah geopolitik saat ini, mereka kan perlu ruang buffer ya untuk bila ada pertumbuhan juga nanti. Bahkan di Amerika juga, The Fed juga dia bilang mau tetap menahankan suku bunga, ya kan? Apalagi data inflasi Amerika itu baru keluar itu di 3,3% dan itu naik dari bulan sebelumnya yang 2,48%. Jadi saya rasa banyak bank-bank sentral di seluruh dunia itu memang statusnya lebih menahan saat ini. Dan itu adalah mungkin semacam buffer ya untuk menjaga-jaga kalau misalnya memang ada ekonomi yang memburuk, mereka paling nggak ada jurus terakhir lah yang bisa digunakan gitu. Oke, kalau Anda melihat sejauh ini Mas Dipo, pelemahan rupiah ini masih tertahan dengan intervensi Bank Indonesia. Jadi sebenarnya menurut Anda intervensi BI ini sudah maksimal atau bagaimana? Iya, jadi mungkin sedikit background, memang sayang sekali ya yang rupiah ini melemah. Memang di satu sisi kita ada masalah global ya kan, perang Iran, lalu juga tadi yang inflasi di Amerika, lalu harga minyak. Di lokal sendiri kita pun ada sedikit beberapa masalah ya. Jadi dari ruang fiskal itu banyak mungkin yang sudah banyak bicara. Mengenai independensi BI itu juga salah satu masalah.
Dan saya rasa dari Bank Indonesia itu sebenarnya sudah sangat mati-matian ya mempertahankan rupiah, either di pasar spot dan bahkan di pasar NDF. Itu mereka cukup besar yang mereka keluarin. Kalau tidak salah angkanya itu hampir sekitar cadangan devisa kita turun sekitar 8 miliar dolar beberapa bulan terakhir ini. Dan ini adalah angka terendah semenjak Juni 2024. Sebenarnya masih sehat gitu, tetapi kalau memang pasar terus melawan gitu, saya rasa keputusan ini akan sulit ya. Tetapi untuk beberapa bulan ini mestinya Bank Indonesia sudah sangat menjaga ya, dan sudah melakukan pekerjaannya dengan baik untuk menahan rupiah. Again, masalahnya adalah mungkin fundamental ekonomi yang lain gitu, bukan di moneter itu sendiri. Gitu. Jadi kita nggak bisa melihat isolasi, oh rupiah ini karena BI mengerjakan atau tidak mengerjakan tugasnya gitu. Sedangkan banyak sekali masalah-masalah selain yang di luar tanggung jawab BI gitu saya lihatnya. Oke, ini masih bisa dikatakan masih cukup sehat begitu ya Mas Tipo. Tapi kalau kita melihat sejauh ini memang pemerintah sering mengklaim begitu kalau untuk mengenai kondisi fiskal kita masih tetap stabil juga. Tapi kalau Anda melihat kondisi rupiah saat ini menunjukkan kondisi sebenarnya tidak, di mana fiskal belum cukup kuat sebenarnya untuk bisa menahan tekanan. Ya, jadi betul sekali seperti tadi Mbak tanya ya. Jadi Bank Indonesia ini udah benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi masalahnya sebenarnya bukan di moneter, masalahnya memang ada di fiskal dan hal-hal lain. Banyak rating agency seperti Moody's, Fitch bahkan S&P dia sudah mengeluarkan beberapa statement bahwa masalah di kita adalah ruang fiskal yang sempit, ya kan dengan begitu banyak proyek-proyek dan juga kepastian kebijakan ya. Jadi kebijakan kita sedikit berubah-ubah. Jadi kalau saya melihat fiskal kita memang sudah sangat-sangat cukup berbahaya ya. Kalau saya bilangnya kita sudah lampu kuning ke merah-merahan gitu. Kita belum merah tapi udah kuning ke merah-merahan, masih bisa diselamatkan, masih bisa diperbaiki, tapi sekarang statusnya adalah kuning ke merah-merahan. Contohnya misalnya kemarin di beberapa minggu lalu Pak Purbaya di DPR dia mengumumkan hasil APBN dan itu kita defisit 0,93%. Itu artinya apa? Itu artinya kita sudah hampir sepertiga dari jatah undang-undang yang 3% gitu. Walaupun pemerintah bilang aman-aman dan kita sengaja mungkin front loading beban pengeluaran di 2026 ini, ya kan, tetapi ini seakan-akan mengkonfirmasi apa yang dikhawatirkan pasar dan rating agency specifically. Kan rating agency bilang masalahnya fiskal, ya kan, masalahnya pendapatan pajak turun, ya kan. Jadi walaupun pendapatan pajak naik 10%, beban kita naik 30%. Dan dengan pemerintah melakukan ini seakan-akan mengkonfirmasi itu dia kekhawatiran pasar analis rating agency Fitch dan segala gitu. Jadi memang perlu berhati-hati ya. Oke, tapi kalau dengan hal-hal yang tadi Mas Tipo sebutkan, sebenarnya resiko stagflasi ini bisa membayangi perekonomian di tanah air nggak, Mas Tipo? Saya rasa untuk stagflasi mungkin belum ya kalau saat ini. Itu inflasi kayaknya masih terjaga. Kemarin juga di bulan Maret setelah Lebaran itu cukup baik ya. Hasil inflasi karena memang sudah mungkin prepare dari bulan-bulan sebelumnya untuk Lebaran. Jadi saya rasa untuk saat ini mungkin belum, tetapi memang sudah perlu berhati-hati karena memang kan ada kenaikan BBM non subsidi dan yang mungkin itu menekan kelas menengah. Walaupun BBM subsidi tidak naik, tetapi ada banyak barang-barang petrochemical seperti mungkin kalau sekarang tuh masalah plastik, ada beberapa produk memang sudah mengalami inflasi. Ya kan, tapi kalau stagflasi mungkin saya rasa dalam waktu dekat belum. Memang yang perlu dikhawatirkan betul adalah soal rupiah itu sendiri. Ya kan, karena rupiah kita memang goyang ya dibandingkan negara-negara lain yang negara tetangga, mungkin Singapura atau Malaysia. Saya rasa jadi dari moneter sudah dilakukan, ya kan, tetapi dari fiskal ini kan takes time ya. Jadi nggak mungkin cepat juga dari fiskal mengkoreksi hal tadi sebenarnya misalnya defisit atau pendapatan pajak, hal ini takes time, ya kan. Jadi apa artinya untuk pasar dan pelaku ekonomi bahwa kita harus menganggap ini adalah the new reality, bahwa angka 17.000 ini adalah hal yang akan menjadi wajar gitu. Karena apa? Karena BI sudah mati-matian. Saya rasa BI tidak mungkin lagi menekan ke angka 16.000, saya menurut saya sangat berat, terutama dalam kondisi perang Iran yang masih mungkin berlanjut-lanjut sampai berapa bulan ke depan, ya kan, saya rasa itu hampir mustahil gitu. Jadi dari pelaku ekonomi, dari pasar itu sudah harus menganggap bahwa harga minyak segini, harga rupiah 17.000. Ya kan? Jadi kalkulasi itu sudah mulai harus kita pelan-pelan kita telan dan reality ini.
Oke, ini kan menyangkut mengenai rupiah. Ngomong-ngomong rupiah kan kemarin di penutupan perdagangan pekan lalu menyentuh level terendah sepanjang masa. Sebenarnya apa biang keladinya? Tapi kita tahan dulu Mas Tipo, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali lagi di Kompas Bisnis, Saudara, masih bersama kami Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli. Mas Dipo masih menyambung dengan perbincangan kami yang tadi, rupiah pada penutupan perdagangan di minggu kemarin kan berada di level terendah sepanjang masa. Sebenarnya apa ini yang menjadi biang keladinya? Faktor global kah, domestik kah, atau memang ini faktor kombinasi? Ya, sepertinya memang kombinasi ya dari berbagai macam masalah di level global maupun di level lokal, ya kan. Jadi misalnya dari perang Iran, harga minyak, eh, dan juga kondisi ekonomi Amerika itu sendiri yang dimana saat ini juga udah mulai berat. Cina mengalami perlambatan di level global dan juga di level domestik kita ada masalah sendiri, ya seperti ruang fiskal yang terbatas, cadangan devisa yang terus turun, ya kan. Tapi ini memang shock buat semua. Jadi memang dana-dana itu lagi mencari semacam equilibrium baru. Dia memang mencari tempat baru. Ada beberapa dana dia mulai pindah ke safe haven yang mulai sedikit aman, aset-aset yang aman. Dan kalau kita lihat kayak misalnya rupiah gitu, itu juga tergantung dari persepsi pasar itu sendiri terhadap rupiah dan juga fundamental ekonomi kita. Kalau yang soal persepsi pasar, saya rasa mungkin masih oke, karena mungkin jadi capital outflow itu sangat berpengaruh ya terhadap rupiah, ya kan? Mungkin di Maret kita outflow, tapi di Februari kita inflow, ya kan? Artinya apa? Artinya dananya itu masih keluar masuk gitu, jadi belum sticky dananya itu masih rapuh gitu, dia bisa keluar masuk, ya kan? Yang bahaya itu adalah kalau dananya rapuh, capital outflow plus fundamental ekonominya kurang baik gitu. Dan saya rasa di saat-saat seperti sekarang ini pelaku pasar dan investor itu sangat-sangat lebih teliti melihat angka-angka dibandingkan dulu-dulu kalau saya melihat. Jadi misalnya ngomongin angka pertumbuhan, kita pertumbuhan 5%, tapi apakah 5% itu berkualitas? Ya kan, contohnya kayak tahun lalu kita tumbuh 5%, tapi pendapatan pajak kita turun. Jadi hal-hal kayak gini udah mulai lebih sensitif ya oleh pelaku ekonomi dan pasar. Dan juga mungkin kalau rupiah yang penting sekali adalah soal independensi BI. Jadi mungkin kalau kita ingat di awal tahun ada Pak Thomas itu dia dari Menq dia pindah ke BI, itu pun hal-hal yang diperhatikan oleh investor gitu. Ini kualitas institusi gimana sih di Indonesia? Ya kan, apakah ini semakin profesional atau semakin tercampur nih antara fiskal dan moneter gitu. Jadi ada banyak hal ya Mbak ya. Tetapi memang yang paling krusial menurut saya saat ini adalah ruang fiskal yang sangat sempit itu. Jadi kekhawatiran mengenai hutang yang berlebihan, ya kan, apakah kita mampu atau tidak, itu yang menjadi concern banyak orang gitu. Oke, Mas Dipo, kalau memang ini merupakan faktor kombinasi begitu ya, tapi kalau kita melihat dengan negara tetangga untuk mata uangnya, katakanlah ringgit Malaysia dan juga dolar Singapura, kenapa sih rupiah cenderung lebih rentan dengan tekanan global, Mas Dipo? Ya, ngiri ya kalau ngelihat mata rupiah Singapura dan Malaysia sepertinya. Tetapi memang kalau Singapura dari dulu dia nilai tukarnya memang dia menggunakan semacam basket atau keranjang. Jadi dia memang kombinasi dari beberapa mata uang yang besar-besar. Jadi US dollar, Europe segala. Begitu pula dengan suku bunganya juga. Suku bunganya pun dia jadi tidak terlalu independen seperti kita. Ya kan, dia mengikuti kombinasi yang lain-lain. Jadi memang kalau dari dulu US dollar naik, Singapura memang tentatif naik. Ya kan, jadi memang pegging kalau bahasa finansialnya. Jadi memang Singapura dolar itu pegging terhadap US dollar. Artinya apa? Kalau US dollar naik, Singapura naik. US dollar turun, Singapura turun gitu. Jadi itu kalau Singapura. Nah kalau Malaysia memang lagi unik sekali. Malaysia ekonominya lagi cukup sangat-sangat sehat, lagi bagus. Dan mereka juga sebenarnya adalah minyak net exporter. Ya kan, jadi kenaikan harga ini sebenarnya sangat-sangat menguntungkan untuk mereka. Dibandingkan dengan Indonesia, kita masih net importer. Walaupun kita ada windfall ya dari beberapa industri kayak misalnya pertambangan, batu bara, nikel, kita kan ada kenaikan komoditas ya. Tetapi minyaknya sendiri kita net importer. Sedangkan Malaysia dia net eksportir. Jadi kenaikan minyak ini dia benar-benar rasakan keuntungannya secara ekonomi. Itu yang pertama. Lalu kedua, memang beberapa bulan terakhir si ringgit ini dilihat sebagai mata uang yang stabil sebenarnya di Asia Tenggara. Ya kan, jadi arus masuk asing ke pasar keuangannya memang cukup baik. Jadi walaupun dengan dada sesak gitu ya, memang kita harus akuin kedua negara tersebut ekonomi memang sedang lebih baik dibandingkan dengan kita gitu. Jadi makanya mata uang rupiah cenderung lebih stabil, terutama buat Malaysia ya kan, karena Malaysia dia next eksportir segala. Jadi
Itu ya, sedangkan di kita mungkin kita apa ya belum siap gitu, fiskal kita tersempit ya kan. Dan juga itu ya tadi capital inflow outflow-nya masih belum sticky, dia cepat masuk cepat keluar juga gitu. Jadi belum belum masih ragu-ragu nih gitu. Oke, Mas Dipo, kita berbicara dalam sebulan dana asing yang keluar pasar saham bisa lebih dari 30 triliun. Apa yang bisa membuat mereka untuk kembali? Iya, saya rasa kalau pasar saham specifically ya, mungkin Ah, yang paling ramai adalah mengenai masalah MSCI di awal tahun. Eh, dan ketika data itu dibuka, misalnya soal, kan dia mau ada banyak perubahan ya, jadi misalnya manajemen OJK diganti, manajemen IDX diganti. Tetapi juga dia juga mengubah transparansinya tuh, soal disclosure berapa pemegang saham di pasar-pasar, apa di emiten-emiten pasar modal gitu. Nah, dia tadinya hanya disclose hanya 5% menjadi 1%. Dengan itu data pemegang sahamnya cukup banyak. Nah, kayaknya ketika itu dibuka banyak eh, investor asing lah terutama yang agak kaget. Oh, ini kok banyak ya yang dimiliki oleh em, si apa mungkin beberapa pemegang saham mayoritas lah gitu. Jadi ini jangan-jangan harga di saham ini banyak permainan gitu atau saham gorengan lah kalau kita nyebutnya ya kan, bahkan beberapa yang mid size atau big size itu terlihat ada konsentrasi si kepemilikan pemegang saham itu. Nah, itu yang bikin mereka nervous ya. Jadi kalau saya rasa ini memang kita perlu turn dulu kalau yang pasar modal specifically karena saya rasa memang ketika ada pengumuman MSCI itu ya kan, walaupun kita melakukan semua perbaikan dan saya harus angkat jempol ya kepada OJK dan IDX untuk melakukan berbagai macam perubahan, tetapi gimana pun juga dananya itu udah terlanjur keluar pas di awal tahun ketika ada MSCI dan mereka belum kembali lagi ke saat ini. Mereka mau kembali lagi di saat ini terlalu gonjang-ganjing semua situasi ya, situasi harga minyak, ekonomi kita, ya kan rupiah lemah gitu. Jadi ada banyak konsentrasi buat orang untuk masuk lagi kembali ke Indonesia. Jadi memang dan sama mungkin sama yang tadi saya bilang, jadi investor itu mungkin lebih teliti saat ini dibandingkan periode-periode ekonomi sebelumnya gitu. Mereka sangat memperhatikan soal kualitas pertumbuhan, mereka sangat memperhatikan stabilitas politik dan berbagai macam gitu. Jadi kalau saran saya ya kita harus pelan-pelan memperbaiki semua masalah fundamental ini dari hukum, dari apa ya regulasi pasar modal, hopefully agar investor asing bisa mulai stabil lagi masuk ke dalam. Karena gimana pun juga kita sebenarnya belum balik ke masa pre-COVID ya. Kalau melihat angka-angka transaksi finansial ini. Nah, oke, berarti quick win-nya seperti apa nih untuk bisa menstabilkan rupiah tanpa mengorbankan cadangan devisa? Kemudian sebulan ke depan, Anda melihat di level berapa rupiah akan bergerak? Iya, kalau dari core sendiri kita masih sedikit konservatif, kita tahu karena BI juga again ya kita apresiasi BI melakukan semua intervensi itu ya, karena kalau BI tidak intervensi kita bakal sangat-sangat lebih lebih jatuh ya rupiahnya, jadi akan lebih terdepresiasi gitu. Jadi kalau di kita mungkin saat ini kita di core sendiri kita mungkin masih di angka 17.000 ke 17.500, jadi tidak terlalu agresif gitu, masih melihat kondisi. Dan again yang saya rasa yang perlu dilakukan perubahan sebenarnya bukan di moneter. Langkah Bank Indonesia untuk menahan suku bunga menurut saya sudah benar, ya kan? Dan kita apalagi mengingat ketidakpastian beberapa bulan ke depan, dia perlu ada buffer untuk menurunkan nanti ke depan. Tapi untuk saat ini langkah mereka sudah tepat, tidak menaikkan suku bunga. Saya pun ya hampir yakin hari Rabu suku bunga tidak akan naik, ya kan? Dan mungkin beberapa bulan ke depan. Jadi apa yang bisa dilakukan adalah lebih di sisi fiskal, ya kan? Fiskal itu banyak sekali concern dari pengamat, dari berbagai macam, ya kan? Perlu diingat juga ya dengan sekarang situasi global seperti saat ini, untuk kita refinancing meminjam hutang baru itu tidak semudah dulu, ya kan? Yieldnya mungkin semakin mahal, ya kan? Juga orang rebutan sekarang. Jadi bukan hanya cari minyak kita rebutan, cari kapital juga kita rebutan gitu. Jadi memang lagi kacau lah ini semua ya. Jadi saya rasa yang perlu dibaiki adalah fiskal. Apa yang bisa dilakukan menurut saya menunjukkan bahwa kita lebih disiplin soal fiskal, ya kan? Jadi satu disiplin yang gampang quick banget bisa dilakukan adalah soal keterbukaan informasi, itu menurut saya satu lagi, ya kan? Karena pemerintah gimana pun juga kadang-kadang dia angka buka, kadang-kadang enggak, kadang-kadang telat gitu. Jadi uh, sebagai pasar kita tidak bisa dapat melihat menyeluruh gitu. Dan itu juga ada banyak hal yang perlu apa ya benahi secara fundamental. Jadi misalnya dia harus mencoba lah untuk mengurangi defisit ya, kalau menurut saya. Jadi memang ada beberapa pengeluaran harus dikurangin yang program-program prioritas. 8 program prioritas dari MBG, Kopdes dan apa
kesehatan segala, itu hampir 50% dari budget yang baru. Jadi apa ya, kita pun tidak tahu seberapa efektif mereka membangkitkan ekonomi gitu sih program-program ini. Jadi itu yang saya rasa mau dilihat oleh pasar ya. Karena kan dari pasar ya misalnya itu mereka udah tahu ini sekarang dengan masalah minyak semua pasti slowing down. Ya kan banyak pemerintah dia udah revisi turun, udah revisi pertumbuhan yang lebih rendah. Tetapi di Indonesia kita masih terkesan oh kita mau 5%, 5%, 5% no matter what gitu. Ya kan malah sekarang adalah kesempatan kita untuk revisi, untuk humble sedikit. Oh iya, memang masalah minyak, ada potensi masalah inflasi, kita mau revisi deh, kita akan lebih konservatif ke depan. Ya kan, kita akan lebih konservatif ke depan, agar dana-dana itu kita bisa untuk menjaga APBN kita dari harga minyak, dan juga memberikan jaringan pengaman ya kepada kelas menengah, kelas bawah gitu. Jadi itu story itu tuh belum keluar sama sekali sampai saat ini. Saat ini kita masih 5%, kita masih mau coba agresif grow, kita apapun at all cost gitu. Saya rasa signaling itu sangat-sangat diperlukan oleh pasar saat ini. Nah, oke, kita akan melihat bagaimana dinamika ke depannya. Terima kasih Mas Dipo atas perspektifnya sudah berbagi bersama kami di Kompas Bisnis pagi ini. Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli. Sehat selalu Mas.